السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk satu kajian atau tema yang sebenarnya merupakan tema tentang keimanan, yaitu tanda-tanda kiamat yang telah kita jelaskan pada pembahasan terakhir adalah berkenaan dengan 3 tanda kiamat besar. Apa yang saya sebutkan kemarin, yang saya jelaskan, yaitu Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, dan Dajjal, munculnya atau keluarnya Dajjal. Sekali lagi mengenai Imam Mahdi, ini sudah kita jelaskan berkenaan dengan beliau berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menjelaskannya. Kemudian juga tentang khuruj Dajjal, keluarnya Dajjal, ini sudah kita jelaskan mulai dari definisi Dajjal sampai kepada matinya Dajjal. Dan yang ketiga adalah nuzul Isa bin Maryam, yakni turunnya Nabi Isa putra Maryam dari langit menuju dunia ini. Dan tentunya kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan kita terangkan insyaallah pada kesempatan yang baik ini beberapa tanda-tanda kiamat besar lainnya, yaitu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini kita akan terangkan sekali lagi tentang keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang berikutnya adalah pembenaman pada 3 wilayah. Ini di antara tanda-tanda kiamat besar, pembenaman pada 3 wilayah. Kemudian yang berikutnya tentang asap atau ad-dukhan yang akan keluar. Lalu tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang berikutnya lagi tentang ad-dabbah, yakni binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Ini kelak akan ada binatang-binatang melata yang berbicara dengan manusia. Kemudian yang terakhir adalah tentang an-nar allati tahsyurun nas, yaitu api yang dapat menggiring manusia kelak. Api yang muncul yang menggiring manusia. Nah, inilah tanda-tanda kiamat besar yang kita akan jelaskan pada pagi hari ini. Dan untuk mengingatkan kembali, akan saya terangkan tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Baru setelah itu kita melanjut kepada keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, karena memang pada dasarnya ada keterkaitan antara Nabi Isa alaihissalam dengan bangsa yang kufur ini, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ini kita akan jelaskan hikmah tentang diturunkannya Nabi Isa alaihissalam.
Sekali lagi, di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, yang pertama adalah ar-raddu 'al yahud fi za'mihim, membantah keyakinan orang-orang Yahudi di mana mereka mengklaim annahum qatalu Isa alaihissalam, bahwa mereka telah membunuh atau berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Fabayyana Allah taala kadzibahum atau kadzbahum, maka Allah Subhanahu wa taala terangkan mengenai kedustaan mereka. Jadi sekali lagi, hikmah yang pertama diturunkannya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membantah keyakinan siapa? Orang-orang Yahudi, di mana mereka telah meyakini berhasil membunuh Nabi Isa, telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang sebenarnya mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada seorang di antara Hawariyun yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk atau rupa Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan tentunya telah kita jelaskan hadis-hadis yang terdahulu berkenaan dengan keterangan Nabi Muhammad yang memberikan keterangan Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat atau fisik dari Nabi Isa alaihissalam yang beliau jumpai di langit. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pembahasan terdahulu. Kemudian termasuk dari hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membunuh Dajjal. Yang dikatakan oleh para ahli ilmu bahwa Dajjal ini termasuk komandannya orang-orang Yahudi, pemimpin orang-orang Yahudi kelak nanti di zamannya itu. Orang-orang Yahudi akan dipimpin oleh Dajjal, dan Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal, yaitu di Palestina, di pintu Lud namanya, pintu Lud. Menurut hadis Nabi yang mulia, di negeri Palestina, di pintu Lud. Dan Dajjal membunuh Nabi Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dengan pandangan matanya. Jadi bukan dengan senjata, bukan dengan pisau, bukan dengan senapan, bukan dengan alat-alat yang lainnya, namun dengan pandangan Nabi Isa dia akan lumer, dia akan larut, lumer, sebagaimana dalam hadis dikatakan sebagaimana larutnya garam dalam air. Ya, mungkin di zaman kita sekarang ini bisa kita serupakan dengan lilin barangkali, ketika dibakar dia lumer, kurang lebih seperti itu. Ini tentang hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam liqatli Dajjal, untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang berikutnya lagi, hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini adalah untuk mendustakan orang-orang Nasrani, untuk menolak keyakinan orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Isa adalah Ibnullah, kata mereka, anak Tuhan. Kata mereka bahwa Isa adalah anak Tuhan. Ini akan dibantah oleh Nabi Isa sendiri ketika turun ke dunia ini, dan dengan demikian hancurlah keyakinan orang-orang Nasara, hancur keyakinan orang-orang Nasrani. Kemudian juga di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam tentunya untuk mematahkan salib, mematahkan salib. Ini di antara simbol ataupun syiar dari agama Nasrani ini, itu as-salib, dalam bahasa Arabnya salib. Nah, kita sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu salib, maka akan dipatahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan di antaranya lagi adalah untuk membunuh babi, kemudian menghilangkan jizyah atau upeti
ya, menghilangkan upeti. Jadi tidak ada lagi di zaman beliau yang namanya upeti. Jadi kalau ya Nabi Isa turun, atau jika Nabi Isa turun nanti, cuma ada dua pilihan bagi orang-orang di luar agama Islam. Apakah ingin masuk kepada agama Islam, yakni memilih agama Islam, ataukah diperangi. Jadi tidak ada lagi membayar upeti. Nah, selama ini ya, atau sejak zaman Nabi Muhammad SAW memang ada 3 tahapan atau 3 pilihan lah. 3 pilihan bagi orang-orang ahli kitab. Yang pertama, yakni diberikan pilihan untuk masuk kepada agama Islam. Jika mereka tidak mau, maka jatuh pada pilihan yang kedua, yaitu al-jizyah, bayar upeti namanya, bukan pajak ya, tapi upeti. Kemudian kalau tidak mau, ya tentunya pada pilihan yang ketiga, yaitu diperangi. Ya, diperangi. Namun ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia ini, ya, untuk pilihan yang kedua dihapus oleh beliau, dan cuma ada 2 pilihan, imam masuk kepada agama Islam atau diperangi, diperangi. Jadi sudah tegak hujah sebetulnya, tegak argumentasi. Dengan turunnya Nabi Isa ke dunia ini, maka Nabi Isa membantah semua keyakinan ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Kemudian juga ya tadi dikatakan menghancurkan salib, mematahkan salib, membunuh babi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hikmah besar diturunkannya Nabi yang mulia Isa putra Maryam. Kemudian di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa yang lain adalah bahwa beliau ya memperbaharui agama Rasulullah SAW. Beliau sebagai pembaharu dari agama Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya Nabi Isa ini bukan sebagai apa? Bukan sebagai pembawa ajaran baru, tetapi justru memperbaharui ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, yang sudah banyak disimpangkan itu. Kita lihat di zaman sekarang ini, ya Pak ya, Bu ya, di zaman sekarang ini sudah banyak ajaran-ajaran Rasulullah yang disimpangkan, yang dipalingkan. Ini di zaman sekarang ini. Maka nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam, di antara tugas beliau adalah meluruskan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, mengajak umat Islam ini kepada ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya, meluruskan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke dunia ini adalah sebagai tanda dekat atau sudah dekatnya ajal beliau, sebagai tanda sudah dekatnya ajal Nabi yang mulia ini, Nabi Isa alaihissalam. Sudah kita lewatkan dahulu, sudah kita terangkan dahulu bahwa pada saat Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, berapa usianya? Berapa umurnya? Umurnya adalah 33 tahun. 33 tahun, dan kelak akan diturunkan ke dunia ini, akan hidup di dunia ini kurang lebih 7 tahun. Ya, kurang lebih 7 tahun. Jadi genap ketika nanti beliau berusia 40 tahun, Allah wafatkan beliau. Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Isa bin Maryam. Kalau ada pertanyaan begini, ini mengenai Nabi Isa. Pada saat Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Betul tidak? Ketika Nabi yang mulia SAW mi'raj ke langit, dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa Nabi berjumpa dengan Nabi yang mulia ini, Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa alaihissalam tergolong dari sahabat Nabi atau bukan? Bagaimana ini?
Kita ingat tentang definisi sahabat ya. Yang namanya sahabat Nabi, definisi sahabat Nabi adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman kepada beliau. Seorang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman kepada beliau, jadi jumpanya itu dalam keadaan beriman kepada beliau, dan wafat ya pada agama beliau, wafat pada agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini definisi sahabah. Nah, sekarang kejadian Mi'raj tersebut menunjukkan bahwa Nabi Isa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah beliau termasuk dari sahabat Nabi atau bukan? Bagaimana seperti ini? Bagaimana seperti ini? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau kita lihat dari definisi tadi, jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam termasuk dari sahabat Nabi, dan dia termasuk, atau kita katakan sahabat Nabi yang paling akhir wafat, yang paling terakhir wafat. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam keterangan Imam Az-Zahabi, beliau menjelaskan, faqala Isa bin Maryam alaihi salam sahabiyun wa nabiyyun, fa innahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wa sallama alaihi fa huwa akhiru sahabah mauta. Kata Imam Az-Zahabi, ini salah seorang ulama besar di zamannya dan termasuk pakar sejarah ya, sejarah Islam, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Isa putra Maryam alaihi salam adalah seorang sahabat Nabi dan sekaligus seorang nabi. Ya. Dia adalah sahabat Rasulullah dan sekaligus sebagai seorang nabi. Karena sungguhnya ia telah melihat Nabi Muhammad pada malam Isra atau Mi'raj. Kemudian dikatakan bahwa ia adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat, sahabat Rasulullah SAW yang paling akhir wafatnya. Nah, ini keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi, karena memang berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan jelas beriman kepada kenabian beliau, dan kelak akan wafat di atas agama Rasulullah SAW. Nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas agama Nabi Muhammad SAW. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat pembahasan yang pertama ini pada pagi hari ini, yaitu keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kita lihat terlebih dahulu keterangan ahli ilmu mengenai definisi Ya'juj dan Ma'juj. Apa makna Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang mengatakan bahwa asal kata Ya'juj dan Ma'juj adalah ya, asal kata Ya'juj dan Ma'juj dari bahasa selain Arab, dan ada pula yang mengatakan diambil dari bahasa Arab. Ini asal katanya ya, ada yang mengatakan berasal dari bahasa Arab, atau ada juga yang mengatakan ya, yakni asal katanya bukan dari bahasa Arab. Kalau ya, yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari bahasa Arab, maka Ya'juj dan Ma'juj itu diambil asal katanya dari
ajja, ya, dari ajja ajijan, ajjatin nar ajijan, yakni idzal tahabat. Artinya apabila api itu bergejolak, atau ya api itu bergejolak. Atau ada juga yang mengatakan bahwa asal kata dari Ya'juj dan Ma'juj adalah al-ujaju. Kalau tadi yang pertama ajja, ya'uju, ajijan. Nah, yang kedua asal katanya dari al-ujaju. Al-ujaju. Ujaju artinya adalah al-ma' asyadid al-muluha. Ya, yaitu air yang sangat asin, ya, air yang sangat asin yang dapat membakar begitu. Saking asinnya itu dapat membakar. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu asal katanya dari al-ajju, yang bermakna suratul adu. Ya, suratul adu, atau bisa dikatakan sebagai cepatnya, yakni permusuhan lah. Jadi memang bangsa ini sangat memusuhi seluruh manusia yang ada nanti. Sangat memusuhi seluruh manusia. Semua orang di luar golongannya dianggap musuh begitu. Dianggap sebagai musuhnya. Nah, ini semua kalau dikatakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj tadi diambil asal katanya dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Ya, ada yang mengatakan yakni api yang bergejolak, ada yang mengatakan air yang sangat asin, ada yang mengatakan yakni cepat yakni permusuhannya begitu, dan juga ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu diambil asal kata dari majun, yaitu idza taraba, apabila terguncang atau berguncang begitu. Yang jelas ini asal kata yang dijelaskan oleh para ahli bahasa mengenai makna Ya'juj dan Ma'juj. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keterangan para ahli ilmu lainnya mengenai Ya'juj dan Ma'juj, bahwa Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah golongan manusia. Ini jelas, ini sudah pasti bahwa mereka adalah golongan manusia. Jadi bangsa Ya'juj dan Ma'juj bukan bangsa malaikat, ya, bukan bangsa jin, tetapi dari bangsa manusia, keturunan dari Nuh alaihi salam, ya, keturunan dari Nuh alaihi salam. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan annahum min dzurriyyatin Nuh, bahwa mereka termasuk dari keturunan Nuh alaihi salam. Atau lebih rinci lagi ada yang menyebutkan di sini, ya, dalam kitab An-Nihayah, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafith Abu At-Turk. Yafith ini anaknya Nuh. Yafith adalah anak dari Nuh alaihissalam. Ya, yang jelas ini berkenaan dengan yakni Ya'juj dari bangsa, ya, manusia dan bukan dari bangsa yang lain. Mereka keturunan Nuh alaihissalam. Dan tentunya mereka ada di dunia ini dan terus berkembang, namun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mengetahui, ya, keberadaan bangsa ini kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr dalam riwayat Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan dikatakan sahih oleh Imam Al-Hakim hadis ini. Apa kata Nabi? Anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam wa annahum law ursilu ila an-nas la afsadu alaihim ma'ayishahum wa la yamuta minhum ahadun illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'ida. Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, sungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Adam alaihissalam. Apabila mereka keluar, yakni menemui manusia lainnya, sungguh akan merusak kehidupan manusia-manusia tersebut. Sungguh akan merusak kehidupan mereka, dan tidaklah seorang dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj meninggal kecuali akan meninggalkan keturunan ya berjumlah 1000 atau lebih. Jadi satu orang ini dari satu orang ya dari mereka memiliki keturunan yang sangat banyak. Dikatakan Nabi keturunannya bisa 1000 atau lebih. Ya, satu orang Ya'juj dan Ma'juj memiliki keturunan yang luar biasa banyaknya. Jadi inilah yang Allah berikan kepada mereka, atau kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga memang jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka sangatlah banyak dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat bagaimana gambaran banyaknya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Baik. Kemudian kita lihat tentang sifat-sifat mereka atau fisik mereka bagaimana. Disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wabil ini bahwa sifat mereka atau fisik mereka mirip seperti orang-orang Mongol. Mirip orang-orang Mongol, yaitu dengan ciri yakni sigharul uyun, mata mereka sipit, ya, sigharul uyun, mata mereka sipit, ya, zalaful unuf, yakni hidung mereka ya agak pesek begitu, kemudian muka mereka ya agak lebar. Nah, ini berkenaan dengan sifat-sifat mereka atau ciri-ciri fisik mereka. Yang jelas ya mirip-mirip orang-orang daratan Cina sana. Ya mirip-mirip orang-orang daratan Cina. Yang jelas bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini bukan bangsa Cina yang ada sekarang ini. Karena memang ada sebagian orang mengira, ada di antara orang mengira bahwa mereka ini adalah tentara Mongol dahulu. Nah, tidak benar ini. Kalau dikatakan tentara Mongol, ya tentunya ini bukan sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Ataupun ada juga yang mengatakan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Cina yang ada sekarang ini, di mana perekonomian mereka kuat dan sebagainya. Ini bukan bangsa Cina yang ada sekarang ini. Jadi mereka adalah bangsa tersendiri yang sudah ada namun tidak diketahui keberadaannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka sangatlah banyak. Mereka sebagai bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakni tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengalahkan mereka. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengalahkan mereka. Jadi kalau mereka keluar, maka tidak ada yang sanggup menghadapinya. Tidak ada yang sanggup menghadapinya. Karena ya jika mereka keluar, jumlah mereka sangat banyak, dan mereka akan ya mematikan atau membunuh siapa saja yang ada di hadapannya. Mereka akan membunuh orang-orang yang ada di hadapan mereka. Baik, kemudian kita lihat dalil-dalil tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalil-dalil yang ada bisa kita lihat, misalnya dalam surat Al-Kahfi, ini bisa dilihat oleh jamaah semua dalam surat Al-Kahfi. Bagi yang membawa mushaf bisa dilihat mushafnya. Dalam surat Al-Kahfi
ayat 92 sampai 99 dalam surat, sekali lagi, Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Ini surat yang ke-18 tentunya. Surat yang ke-18 dari ayat 92 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kita baca sekarang terlebih dahulu, kita baca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Ini agar lebih faham kita tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini, ya. Karena memang tidak ada keterangan yang bisa kita yakini kecuali dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, karena jelas ini merupakan perkara gaib. Ayat yang ke-92 dan seterusnya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Kita lihat artinya ayat yang 92. Kemudian dia, yakni maksudnya Raja Dzulqarnain ini, menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh bangsa Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka bolehkah kami membayarmu sebagai imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Kemudian Raja Dzulqarnain berkata, apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku adalah lebih baik daripada imbalan kalian tersebut. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka Raja Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu. Maka mereka, yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj, tidak akan dapat mendakinya dan tidak akan dapat pula melubanginya. Kemudian Raja Dzulqarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Allah akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka atau bangsa Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya.
Nah, ini semua berkenaan dengan yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan mereka dari tempat mereka nanti, dari negeri mereka, dan mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi dinding besi ini sangat besar sekali, karena dari puncak gunung yang satu sampai puncak gunung yang kedua. Bisa kita bayangkan, dari satu puncak gunung ke puncak gunung berikutnya itu dibatasi oleh dinding besi yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain di zamannya dahulu. Ini raja yang salih. Yang disebut di sini adalah raja yang salih, bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa Dzulqarnain ini adalah siapa? Alexander the Great katanya. Ini bukan, bukan ini. Jadi ini adalah raja yang bertauhid kepada Allah, raja yang salih, raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kelebihan seperti membuatkan dinding besi ini yang memisahkan antara bangsa Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa yang lain. Jadi sekali lagi, ini yang bisa kita lihat keterangan dari Rabbul Alamin tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian para jamaah juga bisa melihatnya lagi dari ayat Al-Quran lainnya, dari ayat yang lainnya, yaitu dari surat Al-Anbiya. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah begitu. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Ini nanti bisa dilihat di rumah masing-masing berkenaan dengan keterangan Rabbul Alamin tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang hadis-hadis Nabi yang menjelaskannya. Kalau tadi dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj, nah sekarang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Ummu Habibah, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan an Zainab binti Jahsh, dari istri Nabi yaitu Zainab binti Jahsh, anna Rasulullah SAW dakhala 'alaiha yawman fazi'an, bahwa Nabi pernah masuk ke rumahnya Zainab binti Jahsh dalam keadaan yang sangat takut, yakni dalam keadaan takut begitu. Jadi beliau mengalami ketakutan atau kaget yang luar biasa. Yaqul, seraya Nabi bersabda, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Apa kata Nabi? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Celakalah bangsa Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Celakalah bangsa Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Futiha al-yawma, kata Nabi, min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham walati taliha. Kata Nabi, sungguh pada hari ini telah terbuka dinding yang menghalangi bangsa Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa yang lain sebesar ini, kata Nabi. Sebesar ini. Nabi memberikan isyarat antara ibu jari dengan jari berikutnya, jari telunjuknya seperti ini. Jadi bangsa Ya'juj sudah dapat melobangi dinding tersebut seperti ini, kata Nabi. Qalat Zainab binti Jahsh, maka Zainab binti Jahsh berkata kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah afanuhlik wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa? Apakah kami akan binasa sedangkan di antara kami ini banyak orang-orang salihnya? Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa dengan sebab keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj tadi, sedangkan di tengah-tengah kami ini banyak orang-orang salihnya? Qal, Nabi bersabda, na'am, iya, kalian akan binasa idza kathura al-khabath, apabila sudah banyak keburukan-keburukan yang terjadi, apabila sudah banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bangsa Ya'juj dan Ma'juj memang berusaha untuk melobangi ya dinding besi ini, dan setiap hari mereka berusaha untuk melobanginya. Dari pagi sampai sore mereka mendapati lubang seperti ini ya karena usaha mereka. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka menghentikan pelubangan dinding besi tersebut dan mereka istirahat. Kemudian esok paginya ketika mereka melihat ya apa yang mereka kerjakan kemarin, maka lubang besi itu sudah ditutup. Ya, ini sudah tertutup lagi, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus-menerus mereka berusaha untuk melobanginya, dan tentunya tidak akan dapat mereka melobanginya. Maka kelak di akhir zaman nanti Allah lah yang akan menghancurkan dinding besi itu, baru mereka dapat keluar dari tempatnya itu, dari negerinya itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dari Nabi yang mulia tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Maka kita dapati dalam hadis Nabi yang mulia bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saking ingkarnya mereka sangat ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ya ingin membunuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka adalah bangsa yang sangat kuat, tidak ada yang dapat mengalahkannya, ya, maka mereka sekalian kata mereka ingin membunuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sekarang apa keterangan dari sabda Nabi yang mulia ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan di sini, "Tsumma yasiruna hatta yantahu ila Jabal al-Khamr, wa huwa jabalu Baitul Maqdis. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء فليرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما." Kata Nabi yang mulia bahwa mereka sampai menuju gunung Al-Khamr, yaitu gunung Baitul Maqdis di Palestina, berarti ini gunung yang berada di Palestina. Kemudian mereka berkata, "Sungguh kami telah membunuh ya penduduk bumi, maka kita akan membunuh penduduk langit." Yang mereka maksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin membunuh Rabbul Alamin. Mereka ingin membunuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit. Lalu dikatakan di sini fayaruddullahu alaihim, maka Allah kembalikan panah-panah mereka itu ke dunia dengan lumuran darah. Sudah berlumur darah. Jadi mereka ingin yakni artinya makar mereka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niat mereka adalah membunuh Rabbul Alamin, membunuh Allah Subhanahu wa taala di langit di sana itu, ya, dengan cara melemparkan panah-panah mereka ke langit. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dengan cara mengembalikan panah-panah tersebut ya yang sudah berlumuran darah. Dan mereka berkeyakinan bahwa mereka berhasil membunuh Rabbul Alamin, membunuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelakuannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj nanti. Ini bisa disaksikan oleh orang-orang di zamannya nanti. Kemudian hadis yang lain menjelaskan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi, namun dilemahkan oleh Syalbani rahimahullah. Hadis ini diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud,
لما كانت ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فتذاكروا الساعة إلى أن قال فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال ثم قال ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا افسدوه يجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa pada malam Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, ketiga-tiganya berbincang-bincang tentang kiamat. Kemudian sampai kepada pembicaraan, yakni permasalahan ini dikembalikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa menyebutkan bahwa ia akan membunuh Dajjal. Lalu beliau berkata lagi, kemudian manusia kembali ke negeri-negeri mereka dan akan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari berbagai penjuru dan tidaklah mereka melewati sumber air melainkan akan menghabiskannya. Dalam riwayat yang lain, apabila mereka melewati sungai, ini gelombang pertama ya, gelombang pertama dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini melewati sungai, maka air sungai itu akan habis diminum oleh gelombang pertama. Sehingga gelombang yang kedua mengatakan, oh ini tadinya ada sumber air di sini ya, yang telah diminum ya, sampai habis oleh gelombang pertama. Nah, ini keterangan tentang jumlah mereka yang sangat banyak, jumlah Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak. Kemudian apa dikatakan di sini lagi oleh Nabi Isa? Maka tidaklah mereka melewati suatu melainkan akan merusaknya. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dibinasakan, lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya bangkai-bangkai mereka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan hujan yang lebat dari langit, kemudian ya membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ke lautan. Jadi disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah mengirimkan hujan yang sangat lebat yang membawa bangkai-bangkai mereka itu ke tengah laut. Maka dengan demikian bersihlah permukaan bumi ini, bersihlah daratan ini dari ya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mengenai keberadaan dinding besi yang dibuat oleh Dzulqarnain. Dalam hal ini memang para ulama, para ahli ilmu berusaha untuk mendapatkan dinding besi yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain, oleh raja yang mulia ini, Raja Dzulqarnain. Maka pernah ya terjadi di zaman Khalifah Al-Wathiq, disebutkan di sini pada masa Khalifah Al-Wathiq, ini khalifah dari keluarga atau dinasti Abbasiyah ya, Khalifah Al-Wathiq, yaitu yang bernama Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid ya, yang wafat pada tahun 232 Hijriah, yang wafat pada tahun 232 Hijriah, bahwa Khalifah Al-Wathiq ini pernah mengutus utusannya atau mengutus pasukannya untuk meneliti atau mencari asad
atau dinding besi yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain. Yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain. Maka disebutkan di sini bahwa mereka atau pasukan yang kuat ini menuju satu negeri ke negeri yang lainnya. Ya, dikatakan di sini wara'au bina'ahum minal hadid wa minan nahas wa dzakaru annahum ra'au fihi baban 'aziman wa 'alaihi aqfal 'azimah. Bahwa mereka melihat bangunan dari besi dan yang terbuat dari tembaga, dan juga mereka melihat pintu yang sangat besar yang padanya terdapat aqfal 'azimah, kunci-kunci yang besar sekali. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini bahwa pasukan yang diutus oleh Khalifah Al-Wathiq ini mengembara selama kurang lebih 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, dan mereka menyaksikan berbagai keanehan-keanehan, berbagai peristiwa yang menakjubkan. Ini dari tafsir Ibnu Katsir, sumbernya dari tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa memang ada di zaman dahulu dari orang-orang terdahulu yang berusaha mencari as-sadd ini atau dinding besi yang pernah dibuat oleh Raja Dzulqarnain. Jadi bukan seperti yang difahami oleh orang. Ini sebagian orang mengira bahwa ini tembok Cina katanya. Ini bukan tembok Cina. Tembok Cina dari batu, bukan dari besi dan tembaga, bukan. Dan juga sekali lagi ini bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Cina yang ada sekarang ini. Nah, ini sama sekali bukan seperti ini. Kemudian keterangan-keterangan yang lain juga bisa kita lihat dalam kitab ini, dalam kitab Asyatus Sa'ah, dari para ahlinya yang menunjukkan bahwa banyak orang-orang di zaman dahulu sudah berusaha mencari dinding besi ini, dinding besi ini. Yang jelas tentu keberadaan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala juga yang mengetahui secara pasti berapa jumlah dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan pasti mereka akan keluar di zamannya nanti, dan Allah lah yang akan menghancurkan dinding besi ini, dan jika mereka sudah keluar tentu akan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Karena apa? Karena tentunya mereka adalah bangsa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di samping itu kekuatan mereka tidak ada yang mengalahkannya. Kekuatan mereka tidak ada yang dapat mengalahkannya, dan kelak mereka lah yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa siapa tadi? Nabi Isa alaihissalam, dan tentunya mereka ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini setelah mereka berbuat berbagai macam kerusakan di muka bumi, sampai-sampai mereka ingin membunuh Rabbul Alamin, membunuh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju kepada pembahasan yang kedua, yaitu al-khusufat ats-tsalatsah, pembenaman di 3 wilayah. Ini akan terjadi kelak di akhir zaman nanti, pembenaman di 3 wilayah. Maka pembenaman di 3 wilayah ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diterangkan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada 3 wilayah. Pembenaman ini pada 3 wilayah, yaitu hadis Hudzaifah bin Usaid, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? Inna sa'ata lan taquma hatta tarau 10 ayat. Fa dzakara minha wa 3 khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Kata Nabi yang mulia, sungguhnya kiamat tidak akan tegak hingga muncul 10 tanda kiamat besar. 10
tanda kiamat besar, maka diantaranya Nabi menyebutkan yakni pembenaman pada 3 wilayah. Yang pertama, pembenaman di wilayah timur, pembenaman di wilayah barat, dan pembenaman di jazirah Arab. Yani khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, dan khasfun bi jaziratil Arab. Ini dimaksud dengan 3 pembenaman. Atau dalam hadis yang lain, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab." Qultu, "Ya Rasulullah, ayukhsaf bil ardi wa fiha salihun?" Qala laha Rasulullah sallam, "Idza akthar ahluha al-khabath." Kata Nabi yang mulia, kelak setelah diriku nanti akan terjadi pembenaman di wilayah timur, pembenaman di wilayah barat, dan pembenaman di jazirah Arab. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala membenamkan 3 wilayah ini sedangkan masih terdapat orang-orang salihnya?" Ya, ketika itu masih terdapat orang-orang salihnya, kata Nabi yang mulia kepadanya, "Iya, yang demikian akan terjadi apabila banyak ya hal-hal yang keji terjadi di muka bumi ini. Banyak kekejian-kekejian, banyak kejahatan-kejahatan terjadi di muka bumi." Tentunya ini tentu akan terjadi nanti ya. Ini bukan sekarang ya. Ini belum terjadi dan kelak akan terjadi nanti di zamannya. Pembenaman ada di wilayah timur, barat, dan di jazirah Arab. Tentu untuk memastikan negeri mananya kita nggak tahu, karena tidak ada dalil yang menjelaskan yakni di negeri timur itu apa, di negeri barat ya negeri yang mana, ya untuk jazirah Arab juga yang mananya. Ya, kita belum atau tidak mengetahuinya kecuali dengan dalil apabila ya ada yang menjelaskannya. Baik, sekarang kita lihat pembahasan yang ketiga sekarang. Tanda kiamat yang ketiga adalah ad-dukhan, munculnya asap. Munculnya asap. Jadi asap ini tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Maka tentang ad-dukhan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ad-dukhan. Dalam surat ad-dukhan dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dalam surat ad-dukhan. Yani surat ad-dukhan adalah surat yang ke-44. Dalam surat ad-dukhan, surat yang ke-44, ayat yang ke-10 dan yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim." Ya, artinya maka tunggulah pada hari ketika langit membawa asap atau kabut yang tampak jelas. Langit ya nanti akan membawa kabut atau asap yang sangat jelas ya, yang meliputi manusia. Dikatakan yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Ya, kemudian pada ayat berikutnya dikatakan lagi, pada ayat yang ke-12-nya, "Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun." Ya, maka mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab ini dari kami, sungguh kami akan beriman." Nah, ini mengenai dukhan. Ya, asap atau semacam kabut lah begitu, yang akan turun dari langit, datang dari langit, dan manusia-manusia ketika itu menganggapnya ini sebagai azab. Sebagai apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tanda saja. Tanda
dari tanda-tanda kiamat besar yang menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Dan memang kalau menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu sangat dekat. Ini menurut perhitungan siapa? Perhitungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman yang telah kita disebutkan dahulu ayat yang mulia ini, ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, dalam surat Al-Ma'arij, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya manusia beranggapan bahwa kiamat itu masih jauh, namun kami, kata Allah, memandangnya sudah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandangnya sudah sangat dekat. Atau dalam surat Al-Qamar ayat 1, dalam surat Al-Qamar ayat 1 Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat tentang ad-dukhan ini, atau asap atau kabut yang Allah turunkan dari langit sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dalam keterangan yang berikutnya dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, misal dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi bersabda, badiru, kata Nabi, bil a'mali sitta, ad-dajjal wad dukhan. Kata Nabi yang mulia, bergegaslah kalian untuk mengamalkan amalan salih sebelum datang 6 tanda kiamat. Sebelum datang 6 tanda kiamat. Maka di sini disebutkan 2 tanda kiamat oleh Nabi. Yang pertama Dajjal dan yang kedua ad-dukhan. Di antaranya adalah ad-dukhan, yaitu asap atau kabut yang Allah diturunkan dari langit. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua berkenaan dengan ad-dukhan atau asap atau kabut yang akan Allah turunkan dari langit. Yang tidak banyak penjelasan sebetulnya mengenai hal ini. Cukup dalil yang tadi disebutkan sebagai penguat keimanan kita tentang tanda-tanda kiamat besar ini. Kemudian yang keempat sekarang, tanda kiamat besar yang keempat adalah berkenaan dengan tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari mana? Dari arah barat, dari arah barat. Nah, sekarang kita lihat dalil yang pertama yang menjelaskannya, yaitu ayat Al-Qur'an Al-Karim yang terdapat dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-An'am ayat 158. Dalam surat Al-An'am ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yaitu pada suatu hari datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu, di mana tidaklah bermanfaat seorang pun dengan keimanannya yang belum beriman, tidaklah bermanfaat dengan keimanannya atau apa yang diusahakannya dari keimanannya atau dari keimanannya tersebut yang merupakan kebaikan. Maka di antara makna atau penafsiran para ulama tentang ayat yang mulia ini adalah yakni munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Jadi kalau sudah matahari terbit dari arah barat, pertama, orang-orang yang ingin beriman tidak lagi diterima oleh Allah SWT keimanannya. Orang-orang yang ingin masuk agama Islam, orang-orang yang ingin beriman kepada Allah, maka tidak lagi diterima keimanannya atau keislamannya. Yang kedua, orang Islam sendiri yang ingin bertaubat, maka taubatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah SWT. Karena ini merupakan tanda besar apabila matahari sudah terbit dari arah barat, semua pintu taubat, semua pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik
ya, yang ingin bertaubat dari kalangan non muslim maupun yang ingin bertaubat dari kalangan si muslim sendiri. Maka semua pintu-pintu itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat matahari sudah terbit. Ini tanda besar. Nah, sekarang saya tanya kepada para jamaah, kalau tanda kecilnya apa? Berupa apa? Ya, ini yang dikatakan bahwa taubat seorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa apa? Apabila ruh sudah berada di tenggorokan. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, malam yugharghir. Jadi taubat seorang itu masih diterima oleh Allah malam yugharghir, selama ruh belum berada di tenggorokan. Kalau ruh sudah ada di sini, tenggorokan, maka pintu taubat bagi orang tersebut ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Fir'aun ya menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jelas taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Yakni nyawanya hampir lepas ini, atau nyawanya hampir hilang dari fisik, dari tubuhnya, dan ketika itu dia berada di Laut Merah, hampir tenggelam. Hampir dia tenggelam, dan akhirnya memang ditenggelamkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sia-sialah taubatnya, sia-sia taubatnya. Baik, kemudian kita lihat dalil dari hadis Nabi yang mulia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tanda kiamat ini. Yang pertama bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha, fa idza tala'at fara'a an-nas amanu ajma'un, fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Kata Nabi yang mulia, tidaklah tegak kiamat hingga terbit matahari dari arah barat. Maka apabila matahari sudah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka semuanya berbondong-bondong ingin beriman kepada Allah. Maka itulah hari yang tidak lagi bermanfaat, ya, keimanan seorang yang sebelumnya tidaklah beriman atau menginginkan kebaikan dari keimanannya, ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keterangan dari Nabi yang mulia yang menjelaskan bahwa apabila matahari sudah terbit dari arah barat dan semua manusia melihat, maka tidak ada lagi manfaat, yakni orang-orang ingin menyatakan beriman yang sebelumnya tidak beriman, atau tidak lagi bermanfaat taubatnya seorang yang beriman sekalipun. Taubatnya orang Islam tidak akan bermanfaat, taubat ini, ya, tidak akan bermanfaat taubat tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah menutup pintu taubat rapat-rapat. Tidak ada yang dapat, ya, dia tidak ada yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi yang mulia, "Badiru bil a'mali sittah, tulu' asy-syams min maghribiha." Kata Nabi yang mulia, bergegaslah kalian untuk beramal salih, bergegaslah kalian untuk beribadah dan beramal salih sebelum datang 6 tanda kiamat. Di antaranya Nabi menyebutkan terbitnya matahari dari arah barat. Ya, terbitnya matahari dari arah barat. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan, ya, terbitnya matahari dari arah barat, sehingga orang-orang yang berbuat maksiat ketika itu dan ingin bertaubat tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan di antara orang-orang non muslim ketika ingin masuk agama Islam maka tidak lagi diterima, ya, yakni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas berkenaan dengan taubat ini bagaimana? Pertama, pintu taubat itu masih terbuka lebar sampai zaman sekarang ini,
dan nanti ya sampai ya menjelang terbitnya matahari dari arah barat, pintu taubat masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar. Ya, karena di dalam hadis Muslim Nabi SAW menjelaskan hal ini dari hadis Abu Musa dari riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Inna Allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Kata Nabi yang mulia, sungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari dapat bertaubat di malam hari itu. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan di malam harinya dapat bertaubat hingga terbitnya matahari dari arah barat. Ya, ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sekali lagi ini ya, yakni keterangan dari Nabi agar kita segera dan bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama pintu taubat masih terbuka lebar. Kemudian yang kedua yakni ya segera bertaubat, kemudian memperbaharui taubat setiap hari. Memperbaharui taubat setiap hari, karena pada dasarnya kita berbuat kesalahan setiap hari pula. Kita berbuat dosa setiap hari pula. Maka contoh terbaik bagi diri kita adalah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 marrah, 100 kali. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya ayyuhan nas tubu ila Allah taubatan nasuha fa inni atubu ila Allah fil yaumi 100 marrah. Wahai umatku, wahai segenap umatku, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, karena sungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Ini taubatnya Nabi Muhammad, istighfarnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas dosa-dosanya telah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Namun karena beliau sebagai contoh bagi umatnya, suri tauladan bagi umatnya, beliau memberikan contoh seperti ini agar kita bertaubat pula kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa kita ini bukan seperti Nabi Muhammad. Maka kita haruslah lebih yakni dari beliau, yakni bertaubat kepada Allah, beristighfar setiap hari, memperbaharui taubat kita kepada Allah setiap hari, memperbaharui istighfar kita kepada Allah setiap hari, karena setiap hari pula kita berbuat salah dan dosa, setiap hari pula kita berbuat maksiat, ya. Dan inilah yang sebenarnya. Dan tentunya kalau kita sudah berzikir atau bertaubat, paling tidak di pagi hari kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik 100 kali di pagi hari, maka sudah cukup. Atau 100 kali di sore hari, maka sudah cukup. Ditambah dengan sayyidul istighfar, penghulunya istighfar yang kita baca sekali di pagi hari dan sekali di sore hari. Apa bacaannya? Apa lafadznya? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma stata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, inilah yang harus diamalkan setiap hari, dibaca sekali di pagi hari, dibaca sekali di sore hari. Tapi kalau tadi untuk astaghfirullah wa atubu ilaik, yakni sebanyak 100 kali, cukup di pagi hari saja atau di sore hari. Ya. Baik, ini semua berkenaan dengan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, sekarang kita melanjut kepada tanda kiamat berikutnya, yaitu keluarnya binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia. Binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia. Dalil yang pertama yang menyebutkan binatang ini terdapat dalam surat An-Naml, ini dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 82. Dalam surat An-Naml ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi
tukallimuhum innan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surat apa tadi? Dalam surat An-Naml ayat 82 yang artinya, dan apabila telah ditetapkan urusan atas mereka, ini maksudnya tanda kiamat ini, maka kami mengeluarkan bagi mereka dabbah, binatang melata dari muka bumi yang dapat berbicara kepada mereka. Yani di antara pembicaraannya, innan nasa kanu biayatina la yuqinun. Sungguhnya manusia terhadap tanda-tanda kekuasaan kami tidaklah beriman. Yani tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah beriman. Jadi mereka atau berita melata ini dapat berbincang-bincang, berbicara dengan manusia, berbicara dengan manusia. Binatang-binatang melata, ya dabbah, binatang-binatang melata yang kelak berbicara kepada manusia. Baik, kemudian ya, yang jelas mengenai keluarnya binatang melata ini diterangkan oleh Dr. Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya ini, anna dzalika yakunu 'inda fasadin nas wa tarkihim awamir Allah wa tabdilihim ad-din al-haq yukhriju Allah lahum dabatan min al-ard fatukallimu an-nas 'ala dzalik. Bahwa yang demikian ini akan terjadi pada saat manusia banyak berbuat kerusakan, mereka meninggalkan perintah Allah, mereka mengganti agama Allah atau ya merusak dari agama Allah, maka Allah keluarkan bagi mereka dari muka bumi ini binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia, dapat berbicara kepada manusia. Kemudian dalil yang kedua yang bisa kita lihat adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, di mana ia mengatakan, hafidhu min Rasulullah sallam lam ansahu ba'd. Aku telah hafal satu hadis dari Nabi yang tidak aku lupakan. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar beliau bersabda, inna awwal al-ayati khuruj tulu' asy-syamsi min maghribiha wa khuruj ad-daba 'ala an-nasi duha wa ayyuhuma ma kan qabla sahibatiha fal ukhra 'ala athariha qariba. Kata Nabi, sungguhnya di antara tanda yang pertama-tama keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat, kemudian keluarnya binatang melata. Keluarnya binatang melata, namun mana di antara keduanya yang keluar terlebih dahulu, yang jelas bahwa apabila satu sudah keluar maka yang lain akan mengiringinya. Jadi Nabi tidak menyebutkan ya mana di antara dua tanda ini yang lebih dahulu keluar, apakah terbit matahari dari barat ataukah apa tadi keluarnya binatang melata. Namun yang jelas yang pasti kata Nabi, kalau satu sudah keluar ini maka yang lain akan mengiringinya. Nah ini ya keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ad-dabbah tadi, binatang melata. Yang jelas kita tidak mengetahui seperti apa bentuk dari binatang melata ini. Memang ada di antara para ulama ya, ada di antara para ulama yang berusaha yakni mereka-reka atau menafsirkan binatang melata ini, binatang yang dapat berjalan di permukaan bumi ini. Ya, ada di antara mereka yang berpandangan oh itu binatang al-jassasah namanya. Binatang apa? Al-jassasah, namanya al-jassasah. Yani binatang yang selama ini menservis Dajjal. Ya, yakni mempersiapkan atau memberikan berbagai keperluan bagi Dajjal. Al-jassasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari yang sahih itu, yang diterangkan bahwa binatang ini diliputi semua tubuhnya oleh bulu, tidak diketahui mana depan mana belakangnya, karena semua ditutupi oleh bulu-bulu yang banyak, yang lebat, sehingga tidak diketahui mana kepalanya, mana duburnya begitu. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Ya.
dan berbagai pendapat lainnya tentang dabbah. Yang jelas yakni tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan bentuk dari ad-dabbah. Bentuknya bagaimana? Ya, tidak dijelaskan. Yang jelas ya, yang pasti kita wajib beriman. Yang wajib adalah kita beriman kepadanya bahwa kelak akan ada dabbah binatang ini yang dapat berbicara dengan manusia. Itu saja intinya demikian. Ya. Kemudian mengenai keluarnya binatang ini, tentang keluarnya binatang ini, yakni para ulama berbeda pandangan dari mana dia keluar, ya. Dari mana dia keluar? Pandangan yang pertama mengatakan annaha takhruj min Makkah al-Mukarramah min a'zam al-masajid. Sungguhnya dabbah ini atau binatang ini akan keluar dari negeri Mekah, dari masjid yang paling besar. Kalau dikata masjid yang paling besar apa? Ya, Masjidil Haram, enggak ada lagi. Dari Masjidil Haram. Ini pandangan ya. Ya, yakni yang didukung oleh Al-Imam Tabrani, dan juga yang lainnya. Kemudian ada pula yang mengatakan annaha salasa kharajat. Famaratan takhruju fi ba'd al-bawadi thumma takhtafi thumma takhruj fi ba'd al-qura thumma tadhhar fil Masjidil Haram. Ya, jadi kata pandangan yang kedua, binatang ini keluar pada tiga tempat. Yang pertama, keluar pada sebagian al-bawadi, yaitu kampung-kampung atau bawadi ya, daerah badui atau daerahnya orang-orang badui lah, daerah-daerah pedalaman begitu kurang lebih. Kemudian binatang ini bersembunyi, lalu keluar lagi pada sebagian kampung-kampung, lalu tampak di Masjidil Haram, nampak di Masjidil Haram. Nah, ini pandangan saja. Pandangan yang kedua mengenai keluarnya ad-dabbah tadi. Nah, kemudian apa tugas dari ad-dabbah ini? Apa yakni yang dilakukan oleh dabbah ini, oleh binatang yang dapat berbicara ini? Dijelaskan di sini bahwa keluarnya binatang yang dapat berbicara ini dikatakan idza kharajat hadhihi ad-dabbah al-'azimah fa innaha tasummul mu'min wal kafir. Apabila binatang ini keluar, maka dia akan mencap orang yang beriman dan orang yang kafir, mencap. Jadi bagaimana? Fal mu'min fa innaha tajlu wajhahu hatta yashruq wa yaqulu dzalika 'alama 'ala imanih. Adapun orang yang beriman dicap ya oleh binatang ini sehingga bercahayalah wajahnya dan nampak keimanan dari dirinya, nampak keimanan dari diri orang yang beriman ini. Amal kafir, adapun orang kafir, fa inna taqtamu ala anfi alama ala kufrihi wal iyad billah, yaitu dicap di sekitar hidungnya ini yang dengannya tanda sebagai kekufurannya, wal iyad billah. Ya, yang jelas ada dua pekerjaan atau dua aktivitas yang berasal dari binatang ini. Yang pertama adalah al-mukhatabah, yakni berbincang-bincang dengan manusia, dan yang kedua al-wasam, memberikan cap. Al-wasam itu adalah cap. Ya, cap tersendiri bagi orang yang beriman dan cap tersendiri bagi orang kafir. Nah, ini perbuatan yakni ad-dabbah tadi. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita jelaskan sekarang tanda kiamat yang terakhir. Tanda kiamat yang terakhir adalah api yang keluar yang dapat mengiring manusia, mengumpulkan manusia. Dijelaskan tentang yakni tempat keluarnya api ini. Telah terdapat riwayat-riwayat dikatakan di sini bahwa api ini keluar dari arah Yaman. Ya, dari arah Yaman. Ada pula riwayat yang mengatakan dari arah Hadramaut. Hadramaut ya jelas di Yaman pula. Intinya di Yaman lah. Jadi api ini akan keluar dari arah Yaman, ya. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Usaid menjelaskannya
dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi yang mulia, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Kelak akan ada api yang keluar dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke negeri mahsyarnya atau ke tempat kumpulnya mereka. Ke tempat kumpulnya mereka. Jadi keluarnya dari arah mana ini? Dari negeri Yaman. Ini api akan keluar dari negeri Yaman dan kelak mengumpulkan manusia. Ya, kemudian berkenaan dengan golongan-golongan manusia ya ketika menghadapi api ini dijelaskan di sini mengenai golongan-golongan manusia ketika menghadapi api. Golongan yang pertama adalah mereka-mereka yang mengendarai kendaraannya, raqibun. Jadi ketika api ini keluar, tentunya mereka takut, ya, mereka sangat takut menghadapinya dan mereka berusaha menghindarinya, sehingga di antara mereka ada yang berkendara, memakai kendaraannya. Kemudian golongan yang kedua, yamshun, berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, jadi tidak ada kendaraan bagi mereka sehingga berjalan kaki. Adapun yang golongan yang ketiga, yakni mereka yang terlambat, maka akan dimakan oleh api ini. Mereka yang terlambat ya akan dimakan oleh api ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pembahasan kita pada pagi hari ini berkenaan dengan tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat besar. Yang terakhir sampai kepada apa tadi? Munculnya api dari arah Yaman. Ya, munculnya api dari arah Yaman. Maka mudah-mudahan dari pembahasan kita ini akan meningkatkan keimanan kita, menambah ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak ibadah kita kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak bisa kita ketahui tentunya masalah ini kecuali dari dalil-dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi yang mulia. Maka tidak ada majalul aqli fi, tidak ada yakni usaha atau tidak ada kesempatan bagi akal untuk akal-akalan ya tentangnya, karena akal manusia ini terbatas dan tidak akan mengetahui perkara gaib untuk selama-lamanya kecuali jika ada dalil yang menjelaskannya. Baik, saya kira sampai di sini, dan barangkali ada 1-2 pertanyaan dari apa yang telah dijelaskan, silakan. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, silakan langsung. Bagaimana? Yang mana ini? Dzulqarnain adalah yakni malikun salih, raja yang salih. Apakah kedudukannya sebagai nabi? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas disebut dalam yakni dalil adalah raja. Raja, dan tidak semua raja sebagai nabi. Memang tidak semua raja sebagai nabi. Ini berbeda dengan yakni Nabi Sulaiman. Beliau sebagai raja. Beliau sebagai raja memiliki kerajaan yang luar biasa, dan ini jelas sangat berbeda. Jadi tentunya Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang lebih mengetahui apakah beliau memang sebagai seorang nabi ya, ataukah hanya sebagai raja saja. Yang pasti dalam hadis-hadis atau dalam dalil disebutkan bahwa beliau berkedudukan sebagai raja yang salih, ya, raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain silakan. Silakan, Pak. Apakah termasuk dari tanda-tanda kiamat orang yang tidak ada lagi orang yang tawaf? Tidak ada lagi orang yang tawaf. Allah Ta'ala alam. Yang jelas dalam hadis yang mulia memang disebutkan bahwa kelak Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang di zamannya nanti. Ka'bah itu sendiri akan dihancurkan oleh orang-orang ya yang ada nanti di zamannya. Ya, mereka menghancurkan Ka'bah. Kemudian ya ini sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat pula. Nah, namun tanda-tanda kiamat yang belum terjadi ini. Tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Yang belum terjadi dan pasti kelak akan terjadi.
Wallahu taala. Silakan. Gimana? Ya, semua yang dikatakan apabila misalnya matahari terbit dari arah barat, yakni semua taubat manusia dan semua taubat jin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia dan jin sama saja. Artinya sama-sama makhluk yang diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama ini. Ya, sehingga apabila ada di antara golongan manusia atau golongan jin yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan, Pak. Gimana? Hukum yang berlaku yang bagaimana? Ketika matahari terbit, pada saat matahari terbit dari arah barat, jelas tetap yang namanya agama tetap dilaksanakan, tetap yang namanya agama itu dikerjakan, dilaksanakan. Namun untuk urusan taubat saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jelas tentunya selama yakni umat ini masih ada, ya, tentu kewajiban ya harus dikerjakan. Artinya begini, Pak, kelak di akhir zaman nanti, ya, sebelum kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengirimkan angin yang sangat lembut, lebih lembut dari sutra, yang dapat mewafatkan orang-orang beriman. Yang dapat mewafatkan orang-orang beriman, walaupun iman kecil ketika itu. Semua orang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang-orang yang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tinggal di dunia ini hanyalah orang-orang non-muslim, dan merekalah yang akan merasakan, melihat, mengalami kiamat, ya, terjadi. Mereka akan mengalaminya. Jadi tidak ada orang Islam yang mengalaminya, tidak ada orang yang beriman mengalaminya. Maka setiap orang yang beriman, ya, tentu akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, ya, sebelum tegaknya hari kiamat itu, sebelum kematian mereka yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang lembut tadi. Allah taala. Masih ada pertanyaan? Nah, silakan. Secara fisik, karena memang membutuhkan, kalau disebutkan dalam ayat kan, ya, ini yang dibutuhkan materialnya adalah besi, tembaga, ya, besi, tembaga, ini jelas, ini nyata betul, besi dan tembaga ini jelas dikumpulkan oleh orang-orang di zaman itu untuk membantu raja yang soleh ini membuatkan benteng yang kuat, tembok yang kuat, ya, percampuran antara besi dan tembaga, antara besi dan tembaga tadi. Nah, ini dibuatkan oleh Raja Dzulqarnain, ya, raja yang mulia ini, raja yang salih. Jadi betul-betul nyata, dan memang sudah ingin dibuktikan atau ingin dicarilah sejak zaman dahulu oleh orang-orang terdahulu, seperti pada masa Khalifah Al-Wathiq tadi, ya, beliau sampai mengutus pasukannya itu selama kurang lebih 2 tahun mengembara di dunia ini. 2 tahun mengembara di dunia ini mencari yang namanya tembok besi tadi. Allah taala. Sementara ini kan pada zaman sekarang ini kan permukaan bumi kan bisa dilihat. Iya, tentunya bisa dilihat dengan alat canggih, namun yang kita fahami bahwa masih banyak daratan-daratan yang tidak atau belum dihuni oleh manusia. Itu pasti sudah. Kebanyakan daratan ini yang ada di permukaan dunia ini, ya, sebagiannya belum dihuni oleh manusia. Jadi yang dihuni oleh kita ini, oleh manusia di zaman sekarang ini yang berjumlah, ya, 5 miliar manusia di zaman sekarang ini, itu baru sebagian daratan. Namun apakah sudah ada penelitian sampai zaman sekarang, ya, bahwa seluruh daratan yang ada sudah diteliti? Nah, itu perlu
Kita tanyakan kepada ahlinya. Kita tanyakan kepada ahlinya apakah memang sudah diteliti semua daratan yang ada ini. Ya, nah, yang jelas yang pasti bahwa tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, Kalau hadis yang tadi dibawain yang dilemahkan oleh sahabat, kita boleh bawain sebagai hujah ya Ustaz? Kita lihat ya ini apakah benar-benar hadis ini dikatakan lemah atau ada syawahid atau penguat-penguat yang lain. Kalau memang dikatakan betul-betul lemah dan tidak bisa terangkat begitu, ya tentu tidak bisa kita bawakan, kecuali seperti tadi diterangkan kelemahannya terlebih dahulu begitu. Walaupun sebagian ahli ilmu menganggapnya baik, ya bisa dijadikan hujjah, namun misalnya Syalbani menganggapnya lemah, nah ini bisa kita utarakan atau ungkapkan seperti itu apa adanya lah. Kita katakan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim misalnya, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, namun dilemahkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Wallahu taala. Baik, saya kira sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.